memiliki batasan. Hanya norma dan sosial yang kemudian memberikan itu boundaries ya dalam proses kita menghasilkan sebuah ide-ide perubahan sosial. Nah, yang perlu kita pastikan adalah apakah ide-ide sosial kita itu um, bisa dilaksanakan atau karena kita punya semangat tinggi terus kemudian kita jadi pengen idealis besar banget gitu ya. Nah, ini boundariesnya sebetulnya ada bisa kita lihat dan kita cek. Keisha boleh dicari ya disebut dengan namanya sweet spot innovation. Sweet spot innovation itu adalah batasan-batasan ketika kita mau mencari ide agar kemudian ide tersebut tidak terlalu ngawang dan juga tidak terlalu low key gitu ya bahasanya. Nah, ini disebut dengan sweet spot innovation. Yang perlu diperhatikan dalam setiap ide, biar nggak terlalu ngawang dan nggak terlalu low key, coba pastikan variabel pertama. Ini disebut dengan desirable. Jadi kalau misalnya Keisha mau bikin ide, coba pastikan ide ini diinginkan. Desirability itu bagian yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Oleh audiens ya tentunya ya, oleh user. Oh yes, pengen. Variabel kedua ini adalah visibility. Visibility itu adalah secara teknis mampu dilakukan atau enggak. Keisha punya timnya atau enggak. Keisha punya resource-nya atau tidak. Atau Keisha punya waktunya atau enggak. Energinya atau enggak. Jadi masalah teknis lah. Mampu dilakukan atau enggak. Kan visibility itu. Visibility studies. Ini layak atau tidak dilakukan. Nah, itu bahasanya kayak gitu ya. Jadi visibility. Yang terakhir ini adalah ngomongin viability. Viability itu adalah pakai V ya, viability itu adalah bagian proses yang sifatnya itu berkenaan dengan keuangan, keberlanjutan. Ini bisa menghadirkan monetasi nggak ya? Atau ini bisa menghadirkan kolaborator-kolaborator nggak ya? Sehingga bisa apa namanya bisa berlanjut karena tadi ya sokongan dananya ada, sokongan akomoda. Saya bagian viability-nya itu. Viability itu bahasa Indonesia layak atau tidak. Kalau secara bisnis ini ada uangnya atau enggak nih? Kalau forecasting ke depannya ada untungnya atau enggak? Ini kita bikin bisnis ini rugi atau enggak nih di ujungnya? Kan itu bisa di forecast ya, bisa dicoba dilihat dari market size-nya dan lain sebagainya. Kalau masalah ide, viability itu tentang itu. Ini kalau di ide saya, kalau di pitchingin ke investor, kira-kira investor semangat nggak ya? Mau nggak ya? Coba tanya itu. Kalau misalnya kira-kira investor jadi lebih semangat, perubahannya nyata dan mampu untuk dilakukan secara realistis, itu jadi bagus gitu ya di checklist. Nah, bayangkan itu adalah tiga lingkaran yang bertumpuk, sama seperti tadi ya, kita ngobrolin ya, Keisha ya, bagiannya. Cuman ini D, F, sama V. Nah, itu kata kuncinya. D-nya itu desire, F-nya itu visible, V-nya itu viable. Di sini, di titik itulah, di tengah-tengah kita, ide-ide kita tuh akan uh, memiliki nilainya. Karena tidak terlalu idealis, karena juga nggak terlalu low key, tapi betul-betul mampu untuk dilakukan. Nah, itu Keisha untuk jawaban singkatnya. Jadi cari ya, sweet spot innovation. Coba cari. Oke, bagaimana Kak Keisha? Apakah ada follow up question atau sudah cukup menjawab? Alhamdulillah sudah sangat cukup menjawab. Untuk setelah ini sesuai dengan arahan Kang Zul itu akan mencari yang lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Kang Zul. Oke, berarti tetap diingat tiga hal tadi, desirable, kemudian visibility and viability. Oke, move ke penanya selanjutnya. Ada Kak Raihana Syarifah dari Untirta. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Terima kasih banyak Kak Zul atas pemaparan materinya yang sangat banyak sekali dagingnya ya, Masya Allah. Kebetulan saya sudah tergambarkan beberapa storyboard. Saya ingin mulai memvisualisasikan perjalanan saya. Kebetulan karena saya ingin aktif di bidang lingkungan gitu, tapi saya masih kebingungan kan tadi Kang Zul menjelaskan bahwa kita harus secara berkelanjutan dan juga potensial. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang-orang untuk kayak seperti investor, mentor, ataupun komunitas tentang ide kita. Misalkan saya mau ngambil ide tentang uh, food waste, di mana kami
menggunakan beberapa sampah makanan untuk diolah kembali kepada maggot, tapi kita belum menemukan komunitas ataupun mentor yang bisa sama-sama memvisualisasikan ide tersebut gitu. Bagaimana caranya kita menarik investor, sedangkan untuk komunitas dan mentornya aja tuh belum ada kayak gitu, Kang Zul. Apakah Cara dengan ide yang kita punya, sementara kita aksesnya terbatas. Itu kurang lebih ya, pakai akses terbatas. Nah, sebetulnya pertama memang yang namanya sebuah ide itu nggak bakal langsung bisa ketemu dengan investornya. Karena investor itu pasti akan melihat yang disebut dengan portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah sepak terjang dalam proses kita menghadirkan proses perubahan. Dalam menghadirkan si ide perubahan itu, secara real itu apakah sudah terlaksana atau belum. Nah, maka bisa dipastikan langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita belum punya atau belum jadi coba buat MVP-nya dulu. Ini rencana ya. MVP itu adalah minimum viable product. Prototype pertama. Ya, prototype pertama, sehingga nanti audiens itu jadi lebih yakin sama portofolionya. Oh, sudah berjalan nih, sudah pernah dieksekusi dan dapat feedback dan lain sebagainya. Nah, karena kan tadi kita belajar tentang design thinking atau proses perubahan dari tadi empati sampai dengan testing. Nah, itu disebut ada proses yang disebut dengan iterasi. Iterasi itu adalah perubahan terus-menerus ketika kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan prototype pertama. Apakah pernah kita masuk ke dalam komunitas, ngobrol tentang ide ini, berbagi tentang ide ini, dan kolaborasi tentang ide tersebut? Kalau misalnya belum, coba lakukan ke dalam komunitas-komunitas yang lebih sederhana dulu. Ya. Jadi contohnya seperti apa? Kita bisa loh searching zaman sekarang kan komunitas pecinta apa. Tadi isunya tentang apa? Hana kalau boleh tahu? Tentang lingkungan food waste. Kalau Nah, komunitasnya udah ada sih Trash Ranger, tapi belum yang semasif itu investornya. oke. Nah, terus Ranger ya, apakah coba pernah diaplikasikan si idenya di komunitas itu? Atau komunitas itu sudah pernah mengaplikasikan di mana? Pokoknya kalau belum punya mentor, kalau belum punya networking investor, coba bangun portofolio dulu. Ya, ketika sudah punya portofolio yang lebih memungkinkan, ini ilmu kedua nih. Ilmu kedua itu adalah yang namanya keywordnya adalah index of happiness. Maksudnya apa? Setiap orang itu punya index of happiness. Apakah kita mampu membaca ukuran kesejahteraan, maksudnya ukuran kebahagiaan, ukuran kebahagiaan misalnya salah satu ukuran index of happiness yang dimiliki oleh mitra kerja kolaborator kita pemerintah itu bisa jadi bukan di terlaksananya program, tapi di terserapnya anggaran dengan administrasi yang baik. Kalau investor, index of happiness-nya adalah apakah dari proyek kita mampu untuk menghadirkan atau melipat gandakan kebaikan yang value-nya itu sama-sama investor itu. Jadi cara untuk meyakinkan orang, coba pahami index of happiness mereka. Index of happiness mereka itu apa? Satuan ukuran kebahagiaan yang mereka punya sebagai investor. Let's say kalau investor sudah pasti ya, kalau ngobrolin masalah invest, timbal baliknya seperti apa? Share dividennya akan seperti apa? Kecuali investornya nggak terlalu ngomongin masalah investasi, tapi justru lebih ke hibah. Kalau hibah, jangan ngomongin masalah apa atau uang, tapi timbal balik berupa impact. Berapa banyak yang diterima, berapa banyak orang yang mendapatkan manfaatnya, berapa banyak yang tersalur, berapa banyak yang terserap, berapa banyak orang yang berubah, berapa banyak orang yang terdampak nih bahasanya, terpapar informasi misalnya. Jadi, memberikan kepercayaan kepada calon investor kalau yang value-nya itu adalah impact. Tapi kalau orientasinya itu finansial, otomatis harus dalam berupa peningkatan ini tahun sekian, kalau saya butuh 1 juta, nanti tahun depan saya akan lipat gandakan menjadi 5 juta. Kenapa? Karena uangnya ini akan mendapatkan insentif besar dari berbagai macam mitra kolaborator yang sudah kita hubungkan, baik dari pemerintahan, media, private sector, bahkan sampai dengan sektor keuangan. Let's say gitu ya.
Jadi kita udah lebih proaktif. Nah, itu sih menurut saya bagaimana caranya kalau misalnya nggak punya networking, nggak punya investor, nggak punya mentor, coba aja bangun dulu, diimplementasikan sedikit-sedikit. Sampai kamu punya portofolio, portofolio itulah yang nanti akan kamu hadirkan. Ketemu investor di mana sih biasanya? Satu, bisa langsung secara formal menghubungi lembaga-lembaga seperti KMI ini kan tadi sudah terbuka ya Kak Adi ya, untuk bisa menghadirkan insentif berupa akomodasi keuangan atau lembaga-lembaga financial institution seperti bank ya, ataupun private sector gitu ya, bisnis itu sangat mungkin bisa kita hadirkan kolaborasi di sana. Dan alhamdulillahnya kan kalau Rayhana ini sudah tergabung di ini ya, di MAI, DBM. Jadi sudah pasti nggak mungkin tuh nggak punya mentor. Mentornya siapa, Rayhana? Kelompok berapa kalau boleh tahu? Dewa Diva, kelompok 2. Oh, kelompok Teh Wadifa. Nah, minta Teh Wadifa tuh. Teh, saya punya ide ini. Ada nggak kolaborator yang bisa dimanfaatkan? Jadi kan itu udah punya ini ya, udah punya akses, let's say. Minimal itu udah punya. Selanjutnya adalah strategi kita membaca indeks of happiness, pastikan portofolionya bagus. Makin bagus portofolionya dan inline dengan indeks of happiness-nya investor atau kolaborator, wah insya Allah tuh makin gampang deal-nya. Itu kurang lebih Rena, mudah-mudahan tidak menjawab dan kamu jadi bisa searching lebih jauh tentang strategi-strategi yang lebih efektif. Oke, terima kasih banyak Kang Zul. Terima kasih banyak kepada Kak Raihana. Semoga ide proyeknya berjalan dengan lancar ya, Kak. Oke, kemudian move ke penanya selanjutnya. Ini udah ada yang excited, Kak Safa Fitriana dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon izin bertanya, Kang Zul, mungkin jika kita itu memiliki ide proyek, khususnya proyek sosial di bidang pendidikan, bagaimana cara kita untuk mengukur keberhasilan proyek sosial tersebut secara holistik seperti itu? Bukan hanya sekedar angka atau kuantitatifnya saja, melainkan juga lebih kepada dampak sosial dan psikologis kepada peserta didik khususnya dan untuk masyarakat sekitar pada umumnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Siapa? Langsung saya jawab ya. Izin. Bagaimana caranya mengukur dampak perubahan? Nah, dalam proses intervensi sosial, itu sebetulnya secara framework, itu kamu bisa cari sama yang disebut dengan theory of change. Theory of change ini adalah proses di mana kita mengukur alur perubahan sampai dengan kepada dampak. Dan bagaimana cara kita memastikan tidak hanya dalam berupa angka, maka ada yang kita sebut dengan luaran program ini sifatnya ada dua. Satu yang sifatnya adalah output berupa angka-angka, berapa kali kelas, berapa kali pertemuan, berapa orang yang terdampak, berapa modul, berapa dana yang terserap ya, dana yang terserap. Nah, yang kedua ini sifatnya disebut dengan outcomes. Siapa? Outcomes ini adalah perubahan atau luaran program yang bersifat kualitatif. Perubahan yang nyata. Lebih sadar, masyarakat jadi lebih sadar. Masyarakat jadi lebih aware. Berubahnya pola pikir, berubahnya pola perilaku, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bisa menjadi tolak ukur perubahan itu dengan cara apa? Bisa mengukur aja dengan proses testing. Seperti misalnya, let's say kayak kamu bikin kuesioner atau pre-post test, nanti kamu bisa lihat di situ, oh di sini ada kemajuan. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tahu menjadi paham, dari yang tadinya paham menjadi melakukan atau aktif ya, mengamalkannya bahasanya. Nah, disitulah kita bisa mengukur perubahan itu secara kuantitatif dan juga kualitatif. Dan ini di mana kita bisa mampu mengukur perubahannya. Mana itu berubah secara psikologis. Nah, variabelnya kalau kualitatif itu coba dibagi 3. Nih, siapa? Di dalam outcomes itu. Pertama, variabel kognitif. Apakah dia secara pengetahuan jadi lebih tahu atau belum? Dia lebih tercerahkan atau tidak? Kayak dia merespon daging banget atau enggak ya di dalam pertemuannya misalnya. Yang kedua, ini secara afektif. Afeksi ya, ini teman-teman ada yang dari psikologi mungkin bisa diperkuat. Afeksi itu adalah bagian jiwanya atau bagian kesadaran.
jadi lebih sadar, jadi lebih semangat, jadi lebih um, peduli ya gitu. Nah itu adalah afeksi. Yang ketiga itu masalah psikomotoris. Psikomotoris itu masalah skill. Apakah ada skill yang meningkat? Apakah dari yang tadinya belum mampu jadi mampu? Nggak bisa berhitung jadi bisa berhitung. Nah di situ kita bisa membaca shifting transformation-nya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya beramal jadi makin efektif dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari framework yang disebut dengan theory of change. Mungkin nanti kamu bisa cari lebih dalam ya. Cuman secara gambaran ada variabel output dan outcomes yang mampu mengukur perubahan sosial yang ingin kita hadirkan. Itu kurang lebih Syafa, mudah-mudahan tidak menjawab. Jadi kamu lebih lanjut lagi searchingnya, lebih jauh lagi diskusinya, biar mempertajam keresahanmu. Baik, Kang Zul, terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Masya Allah, terima kasih Kak Safa atas pertanyaan dan juga Kang Zul atas jawabannya. Nah, ini adalah penanya terakhir karena mengingat waktunya juga tinggal sedikit, Kang. Silakan untuk Kak Aulia Harits 1 dari Untirta untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Bintang sebagai moderator. Dan terima kasih juga tadi atas materi yang disampaikan dari Kang Zul. Untuk pertanyaan saya ini tadi sempat dimentionkan untuk social project ini bukan seperti seminar yang hanya dilakukan sekali atau 2 kali, tetapi social project ini difokuskan untuk perubahan perilaku masyarakat. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu kiranya apakah ada cara tertentu untuk menentukan durasi project? Apakah selama beberapa minggu atau beberapa bulan? Agar perilaku masyarakat ini setidaknya berubah sedikit dari yang kita harapkan sebagai inisiator. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke. Sudah ditangkap untuk pertanyaannya. Jadi apakah ada indikator berapa banyak frekuensi yang harus dilakukan sehingga tercapainya proses perubahan itu sendiri? Nah, ini sangat bergantung terhadap efektivitas dan efisiensi dari perencanaan proyek sosial yang kita rancang. Nah, jadi Aulia, kalau misalnya ditanya apakah ada indikator atau batasannya, sebetulnya nggak ada tuh yang namanya syarat pasti kamu 10 kali nanti berubah gitu kan, dan sebagainya nggak ada. Tapi yang bisa dipastikan adalah apakah kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari proses perubahan itu dengan baik. Apakah kita bisa efektif dan efisien di setiap pertemuan proses perubahan. Biasanya semakin efektif, misalnya efektif itu ditandai dengan apa? Mampunya kita dalam membaca akan masalah, sehingga kita kena tuh kepada kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat lebih cepat sadar sama kebutuhannya. Dan mungkin karena kita inisiatifnya juga itu break up, mind blowing, di luar dari kebiasaan, tapi ternyata seru diterima oleh masyarakat. Barangkali itu bisa lebih efisien ya pertemuannya. Nggak mesti 10 kali, cukup dengan 3-4 kali. Nah, secara saya sih belum menemukan ya selama berproses di bidang pemberdayaan masyarakat berapa kali yang untuk bisa merubah pola perilaku masyarakat. Tapi kalau misalnya betul-betul sudah menyentuh urusan-urusan yang sangat mendasar akan masalah, itu biasanya proses perubahannya itu saya pernah punya pengalaman proyek 1 tahun, proyek yang 3 bulan, proyek yang lebih sampai ke proyek yang 1-2 hari gitu. Itu sangat beda sekali masing-masing. Ada yang setahun masih belum juga tuh melakukan perubahan karena mungkin bisa jadi efek efisien. Pengalaman saya mungkin 3 bulan ya, efektif banget tuh sampai berlanjut sampai sekarang itu bergulir si ide dan proses perubahannya. Jadi tergantung gimana cara kita bisa efisien untuk deliver isunya terus mendeliver solusinya. Seberapa efektif itu bisa dilihat dari apa tadi, semampu kita memberitakan, semampu apa masyarakat merasa belongingness-nya terhadap proses perubahan. Terus kemudian seberapa jauh kita mengukur. Nah, bisa batasnya. Terus kemudian ternyata prosesnya masih panjang, masih tidak
10 pertemuan, ternyata di 3 pertemuan itu budgetnya udah habis. Maka kemudian kita nggak mesti harus apa namanya ya, tapi kemudian kita berikan lampiran ketika dalam prosesnya laporan misalnya report kepada investor, nah, kita baru sampai ke sini karena alasan seperti ini, maka pertemuan selanjutnya itu disebut dengan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu adalah follow up. Kalau kita sudah mengusahakan segini, ternyata belum bisa, maka ada tindakan lanjut yang mesti dilakukan selepas dari proyek yang sudah direncanakan di awal. Nah, jadi bahasa itu lebih ke sana. Bukan berarti proyek kita gagal, bisa jadi proyeknya belum sampai dan tepat sasaran. Efektif lah ya bahasa. Jadi kalau misalnya dirangkum, satu, tidak ada batasan. Kedua, seberapa efektif dan efisien proyek kita kepada mereka. Ketiga, sebagai rencana tindak lanjut apabila target yang sudah kita lakukan tidak berjalan dengan efektif. Itu paling kurang lebih untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga tidak menjawab ya. Bisa searching lebih jauh dan diskusi lebih lanjut. Barangkali di sini teman-teman punya referensi untuk, saya pernah nih 10 kali pertemuan, saya pernah berapa kali pertemuan untuk isu tertentu, atau secara kacamata psikologis, ada teorinya mungkin boleh di-share ya teman-teman yang anak-anak psikologi nih, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saya secara pengalaman, variabelnya itu gitu ya, efektif dan efisien. Oke, Bintang. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Zul dan juga Kak Aulia. Juga Kang Zul, karena keterbatasan waktu, maka sesi question and answer harus berakhir. Tapi bagi teman-teman Besuan Mandiri, jangan khawatir. Kalau masih punya pertanyaan, silakan untuk reach out Kang Zul, baik di Instagram maupun sosial media lainnya. Supaya nanti bisa bareng-bareng berkembang dan juga proses. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Zul atas materi yang benar-benar powerful dan juga insightful. Semoga ini bisa benar-benar diimplementasikan dan juga memberi kebermanfaatan bagi Besuan Mandiri sekali. Nah, sebelum pamit, nggak afdol rasanya kalau nggak mengabadikan momen berharga kita pada hari ini. Maka dari itu, silakan untuk Besuan Mandiri mempersiapkan senyum sumringahnya, wajah terbaiknya, dan pose terkeren karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kepada operator, apakah sudah siap? Pertama, bisa saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya tunjukkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Zul yang sudah membagikan materinya pada hari ini. Semoga di tengah padatnya agenda dari Kang Zul bisa membersama silakan untuk ketika Kang Zul ada agenda lain boleh untuk live, tapi jika ingin membersamai bersama kami maka dipersilahkan. Oke. Wow, mungkin saya tarik nafas dulu ya. Karena benar-benar sesi ini sesi yang dar-der-dor dan sayang sekali untuk kita lewatkan bersama. Oke. Karena saya melihat wajah Besuan Mandiri ini ya mulai 3L, lemah, letih, lesu. Itu no ya teman-teman, kita harus tetap semangat, kita harus tetap termotivasi untuk menjalani pembinaan nasional keempat kali ini. Nah, mungkin enak kali ya kita mencairkan suasana, kemudian mengasah kemampuan kita dengan bermain games nih. Nah, ice breaking yang ditunggu-tunggu. Tanpa berlama-lama, kami hadirkan
professional game master in the world. Kita impor langsung dari negeri non jauh di sana. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Nisrina Hartika dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo Kak Ninis. Halo. Wah, Masya Allah. Gimana, udah siap untuk membombardirkan ruang Zoom meeting ini? Udah dong, udah siap dan sangat prihatin, Kak. Oke. Maka dari itu, karena Kak Ninis sudah siap, Kak Ninis silakan untuk take it away. Oke, thank you Kak Bintang. Wah, luar biasa sekali ya moderator kita yang satu ini, Kak Bintang sangat bersemangat sekali. Nah, tapi kayaknya teman-teman di sini udah pada pusing juga terkait materi yang tadi disampaikan oleh Kang Zul dan mungkin butuh sedikit refreshing gitu dari adanya materi pada pagi hari ini. Nah, kalau gitu langsung aja nih teman-teman, kita bakal ada ice breaking untuk merefreshingkan otak kita. Boleh dibantu tim operator untuk menampilkan slide-nya. Oke nih teman-teman, jadi kita bakalan langsung aja jelasin gimana rules ice breaking kita pada pagi hari ini. Next. Nah teman-teman, di sini kita bakal main guess the name of animal and fruit gitu. Jadi nanti ini soalnya gampang banget sih, anak TK juga pasti bisa gitu ya. Jadi teman-teman sambil mungkin yang ada sambil lagi istirahat atau minum dan lain sebagainya bisa langsung di chat aja gitu buat jawabannya apa. Mau langsung open mic juga boleh gitu. Next. Oke, teman-teman, kalau udah pada siap, boleh dong reaction dulu atau ketik satu di kolom komentar nih. Aku mau tahu antusias dari teman-teman. Pada semangat ya. Penasaran ya apa kata yang bakalan muncul. Oke, karena mungkin udah pada semangat banget nih teman-teman semuanya, kita next ke pertanyaan yang pertama. Nah, aduh ini gampang banget sih, kayak yang orang lain juga pasti tahu gitu. Oke, elephant. Oke. Ada yang cinta Indonesia gajah katanya. Oke, mantap. Oke, bener banget teman-teman. Jawabannya adalah next. Elephant. Gampang kan? Iya, gampang banget soalnya pertanyaannya. Mungkin kita next ke pertanyaan yang selanjutnya nih, teman-teman. Kalau tadi hewan, nah kalau sekarang fruit nih. Kira-kira apa ya? Coba